Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan istilahnya rukun iman. Rukun iman itu sendiri di dalam Islam ada 6, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Yang keempat adalah beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar Allah. Apa sih pengertian iman itu? Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan iman menurut tauhid adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dia direalisasi dalam perbuatan. Sehingga pengertian iman kepada Allah adalah kita meyakini akan wujud dan keberadaan Allah yang Maha Suci, dan kita meyakini bahwa sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang Maha mengetahui yang gaib, dan Dialah yang mengetahui yang tampak. Rob, Tuhan, pengelola, Dia pencipta, Dia pemilik, Dia penguasa, Dia pengatur segala sesuatu. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Dialah yang memiliki diri kita, jiwa kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ada pengertian yang lain. Sebagai contoh adalah apa yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib. Iman itu adalah ucapan dengan lidah, kepercayaan yang benar dengan hati, dan perbuatan dengan anggota tubuhmu. Iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal yang soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin mandek atau stagnan, iman yang akan selalu dinamis. Iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatas, dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber alam semesta ini. Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, Allah itu apa? Apa bukti bahwa Allah itu ada? Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak pernah bisa mencium aromanya. Terus bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Setidaknya ada 2 dalil atau bukti yang bisa kita gunakan. Satu yaitu dalil akli atau dalil yang dia berasal dan bisa dijangkau oleh akal kita. Yang kedua adalah dalil nakli, yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran atau berasal dari Alkitab. Dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi, akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Sebagai contoh, keteraturan alam semesta. Bagaimana mungkin kemudian bumi, matahari,
rembulan, planet, dia bisa berjalan pada peredarannya tanpa ada yang mengatur itu. Apa mungkin manusia mengatur? Oh, tidak mungkin. Manusia kecil, sedangkan bumi sungguh begitu besar. Contoh yang lain, bagaimana Allah mengatur manusia hidup berdampingan dengan tumbuhan, dengan binatang. Allah mengatur bagaimana perputaran bumi ini, sehingga jika seandainya bumi ini berhenti satu detik saja, maka akan hancurlah kehidupan ini. Keteraturan alam ini seharusnya menjadi pembuktian bahwa ada kekuatan di luar diri manusia. Ada suatu zat yang dia mengendalikan seluruh alam semesta. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua yaitu dalil nakli. Suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran. Bisa sampai lihat pada surat Al-Baqarah ayat 177. Sebagai contoh yang lain, sampai bisa melihat beberapa bukti ini, bagaimana Allah memberikan kekuasaannya, bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya pada alam semesta ini. Adapun sebagai contoh dari dalil nakli, bisa kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallah rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rabb kamu dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintah. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Qasas ayat 30, Allah juga berfirman, Inni anallahu rabbul alamin. Hei Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu